Jadi sekarang saya sudah di shuttle bus dari Terminal 3 ke Terminal 4. Saya tadi berangkatnya dari Terminal 3 ya, menuju ke Terminal 4. Keberangkatan saya karena maskapai AirAsia ini adanya di Terminal 4 ya. Kalau untuk shuttle bus ini, kalian informasi ya, kalian mau berapa kali pun pulang pergi, bolak-balik. Contohnya dari Terminal 4, kalian ke Terminal 1, 2, dan 3, atau sebaliknya dari Terminal 1, 2, dan 3 ke Terminal 4, itu gratis ya, karena shuttle bus ini fasilitas bandara, itu bus bandara, kalian tidak perlu bayar ya, free. Jadi di sini saya sedikit mau berbagi pengalaman, mau berbagi tips dan trik bagaimana kita jalan-jalan ke Singapura tapi biayanya itu cukup murah ya. Karena saya jujur pribadi, saya itu ke Singapura cuman habis biaya sekitar 1.800.000 ya. Ya mungkin kalau untuk kalian pribadi kurang percaya ya kalau uh, biaya 1.800.000 itu cukup pulang dan pergi, tiket pesawat, dan biaya lainnya. Jika kalian mau murah, selama kalian ke Singapura, untuk biaya tiket pesawat atau misalkan biaya lainnya, yang pertama kalian itu harus beli tiket di jauh-jauh hari ya. Karena sebenarnya kalau kalian beli tiketnya itu contohnya 2 bulan sebelum keberangkatan atau misalkan 1 bulan sebelum keberangkatan, itu memang kalian bisa dapat harga tiket yang murah. Contohnya seperti saya dapat harga tiketnya itu dari Jakarta ke Singapura itu hanya 500 sekian, dan ketika saya pulang dari Singapura ke Jakarta itu harga tiketnya cuman 700.000 sekian. Cukup murah ya, itu kalau ditotalkan sekitar 1.200.000. Nah, jadi sisanya itu sekitar 600.000 kalian bisa pakai buat biaya lain-lainnya ya. Biaya lain-lain itu banyak. Kalian bisa buat beli kartu MRT dan sekalian top up-nya. Karena kalau kalian tidak beli kartu MRT, otomatis kalian tidak bisa kemana-mana, karena memang hanya MRT yang jangkauannya itu banyak ya. Yang merata itu kalau di Singapura ya MRT. Yang kedua, kalian itu harus bawa stok makanan dari Jakarta ya, atau misalkan dari Indonesia, kalian harus bawa stok makanan itu yang banyak. Apalagi kalau misalkan kalian itu di Singapuranya 4 hari atau 5 hari, itu memang kalian kalau mau biayanya lebih irit, kalian itu harus bawa makanan dari Indonesia. Contoh sepertinya kalian bawa mie, karena mie itu nantinya bisa kalian rebus, bisa kalian makan di Singapura, dan tentunya kalian tidak perlu beli makanan lagi di Singapura, kalian bisa hemat. Sekarang saya persiapan boarding pass dulu ya. Boarding pass dulu, setelah situ saya akan check in. Lanjut lagi, mungkin kalian itu pasti bertanya,
Em, Kalau misalkan saya bawa mie, terus saya ambil air panasnya di mana? Nah, jadi informasi buat kalian, kalian itu tidak perlu khawatir masalah air minum kah atau air panas kah. Karena di Singapura itu memang tempatnya sangat lengkap sekali ya. Kalian itu bisa menjumpai tempat pengisian air minum atau drinking water banyak sekali. Jadi antara beberapa jarak di Singapura itu ada banyak tempat titik kita buat ambil air minum, ataupun nanti ada air dingin, air panas pun ada. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya. Nah, jadi kalau untuk makanan triknya seperti itu ya. Ini saya persiapan mau ambil air minum dulu karena saya lagi haus. Nah, beginilah penampakannya drinking water di Bandara Singapura. Jadi bukan hanya di bandara saja ya, kalian itu bisa menjumpai di mall juga ada, ataupun di tempat-tempat umum itu sangat banyak sekali kalau di Singapura. Jadi kita tidak perlu khawatir kehausan. Jadi intinya kalau kalian memang mau murah biayanya nanti di Singapura, kalian mesti harus sanggup makan mie setiap hari, atau nanti kalian bisa kombinasikan dengan makanan lain ya, supaya perut kita juga masih tetap aman seperti itu. Dan kalau untuk yang trik ketiga, kalian itu untuk mengenai tempat tinggal tidak perlu khawatir ya. Karena apa? Seperti yang saya alami sendiri. Jadi di Terminal 1 itu memang ada tempatnya kita buat menginap. Dan itu biasanya ada banyak orang yang menginap di situ kayak lounge gitu. Memang di situ ada kursi. Jadi memang kursinya itu modelnya seperti tempat tidur. Di sana kalian bisa istirahat, dan di sana kalian banyak temannya dari banyak-banyak turis juga ya istirahatnya pada di situ. Ya, jadi kalau misalkan kalian memang betul-betul mau hemat, ya memang harus seperti itu. Karena kalau kalian mau sewa hotel pun, hotel di Singapura itu per malamnya bisa sampai dengan 1.500.000, start dari 1 juta sampai dengan 1.500.000, bahkan ada yang 2 juta. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu malu lah kalau kalian mau hemat, ya memang harus seperti itu. Jadi seperti itu untuk triknya kalau kalian mau hemat jalan-jalan ke Singapura. Tapi ya belum tentu juga ya, itu saya pribadi yang mencoba trik dan tips seperti itu ya. Ya mungkin ini buat saran kalian saja ya.